Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih pada kesempatan kali ini kita tetap diberikan anugerah kesehatan ya, sehingga kita dapat bisa menjalankan aktivitas rutin sehari-hari ya tanpa terkendala suatu apapun. Serta tak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat-umatnya. Baik, pada kesempatan kali ini topik bahasan kita adalah mengenai sejarah hukum Indonesia, ya, sejarah hukum Indonesia, di mana ya, di mana dalam sejarah hukum Indonesia ini, ya, sebelum kita membicarakan tentang politik hukum Indonesia, ya, tata hukum Indonesia, ya, di mana dalam catatan sejarah atas keberlakuannya, ya, kita terlebih dahulu paling tidak mendeskripsikan pengertian tentang sejarah itu sendiri. Jadi sebelum menjelaskan tentang bagaimana penerapan tata hukum di Indonesia dalam pembangunan politik hukum, ya, dalam pembangunan politik hukum sejak zaman pra kemerdekaan sampai pada zaman kemerdekaan. Jadi dalam mendefinisikan sejarah kiranya juga agak sulit karena banyaknya pendekatan arti kata yang dapat digunakan dan menghasilkan pengertian yang hampir sama. Ya. Kalau dilihat dari asal katanya, dari asal kata bahasa Latin itu historis, ya. Sedangkan di dalam bahasa Jerman itu Geschichte yang berasal dari kata Geschehen, ya, yang berarti sesuatu yang terjadi, ya kan? Sedangkan dari istilah historis yang berarti kumpulan fakta kehidupan dan perkembangan manusia di kawasan orang-orang yang berbahasa Melayu, ya termasuk Indonesia juga, itu secara sederhana kata sejarah ini itu diartikan sebagai suatu cerita dan kejadian masa lalu yang dikenal dengan sebutan legenda, ya, babat, kisah, hikayat, dan sebagainya yang kebenarannya belum tentu tanpa adanya bukti-bukti sebagai hasil suatu penelitian. Oleh sebab itu, sejarah dapat juga diartikan sebagai suatu apa? Suatu pengungkapan, pengungkapan dari kejadian di masa lalu. Ya. Atau dapat juga dikatakan sejarah adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian penting di masa lalu yang perlu diketahui, diingat dan dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa. Ya. Di mana kalau dikatakan sejarah politik hukum dalam penerapan tata hukum Indonesia adalah suatu pencatatan dari kejadian-kejadian, ya, dari kejadian-kejadian penting mengenai tata hukum Indonesia, ya kan? Dari tata hukum Indonesia di masa lalu yang apa? Yang perlu diketahui, diingat, dipahami oleh setiap orang atau suatu bangsa, ya khususnya bangsa Indonesia tentunya, ya kan? Eh, Lalu yang perlu diketahui juga di dalam pengungkapan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia ini sejak zaman perjuangan sampai dengan zaman kemerdekaan dapatlah dapatlah diklasifikasikan menjadi beberapa fase, ya. Dapat diklasifikasikan beberapa fase yaitu di fase prakolonial, di fase kolonial dan fase kemerdekaan, ya.
Sedangkan di dalam fase kolonial, kita tentu sudah tahu, prakolonial ya, tentu kita juga sudah banyak, ya paling tidak sedikit tahulah ya, di mana dalam hal membicarakan tata hukum, khususnya yang berlaku di Indonesia ini tidak dapat dilakukan tanpa mempelajari sejarahnya di samping politik hukum. Ya, di samping politik hukum tanpa mempelajari sejarahnya, digunakan sebagai pelaksanaan berlakunya aturan hukum. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia memiliki sejarah bangsa yang luhur dan tidak ternilai harganya di dunia ini. Juga, juga adanya perkembangan pelaksanaan hukum yang dialami sebagai pengaturan tingkah laku bangsa Indonesia di dalam pergaulan hidupnya. Di dalam, ketika posisi bangsa Indonesia masih dalam wilayah Nusantara, ya sejak zaman Tandu di Kepulauan Nusantara ini telah ada kehidupan manusia, ya kan? Yang di dalam, kehidupan manusia ini juga ada dalam perkembangan, sejarah hidup manusia, ya. Tetapi pencatatan dari kejadian-kejadian penting, terhadap kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu baru ada sejak memasuki abad yang pertama, abad ke-1. Ya, dan ini pun diketahui setelah ada, penelitian-penelitian. Ya, ada penelitian-penelitian dari adanya peninggalan-peninggalan sejarah yang bersifat arkeologis yang ditemukan oleh para arkeolog, ya kan. Namun, kemudian setelah kehidupan manusia berkembang, ya, dan masuknya, kebudayaan dari luar, hubungan antar pulau mulai terjalin, ya kan. Maka terjadilah kehidupan, kelompok sosial yang mulai mengatur, apa namanya, yang mulai teratur ya, yang mulai teratur, di bawah kekuasaan seseorang atau beberapa orang, ya, yang dianggap kuat dan mampu untuk menjalankan pengawasan dalam pergaulan hidup bermasyarakat, ya. Pengawasan dilakukan pada tiap-tiap, wilayah masing-masing kelompok sosial masyarakat, ya kan, yang tersebar tentunya, yang tersebar di seluruh Nusantara, ya. Terhadap fenomena kehidupan ini, ya, dari perkembangan kelompok sosial masyarakat Nusantara tersebar di seluruh kepulauan Nusantara, pada kejayaan-kejayaan sistem kerajaan Nusantara, ya, dulu kita kan banyak mengenal kerajaan-kerajaan yang, tersebar hampir di seluruh santero Nusantara ini ya. Yang terkenal mungkin, ada Kerajaan Sriwijaya, Pajajaran, Singosari, Majapahit, Mataram, Kutai, ya, Tidore, dan lain sebagainya ya. Tentu di dalam, di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara yang tersebar pada, wilayah Kepulauan Nusantara ini, maka tata hukum, bangsa Indonesia saat itu pula masih bersifat kewilayahan. Nah, tentu kewilayahan ini berdasarkan apa? Berdasarkan batas wilayah kekuasaan dari masing-masing kerajaan, ya. Jadi tata hukum yang berlaku pun sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan berkembang, yang berkembang pada setiap masing-masing wilayah kerajaan tersebut. Ya tentu akan berbeda dengan pola, hukum di kerajaan lainnya, ya. Sehingga tata hukum sebagai aturan hukum, ya, sebagai aturan hukum yang merupakan salah satu, pengaturan di bidang politik hukum di antara masing-masing kerajaan berbeda antara satu dengan yang lainnya, ya. Lalu kemudian bangsa Indonesia ini di dalam bidang hukum mulai jelas dan tampak yang dapat diketahui sebagai embrionya, ya, tata hukum nasional bangsa Indonesia yaitu setelah, eee, setelah adanya apa, adanya kedatangan bangsa Eropa yang bertujuan melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia yang tersebar di wilayah Nusantara, ya. Kedatangan bangsa Eropa ini dengan tujuan penjajahan, terutama orang-orang Belanda, dengan usaha menanamkan pengaruhnya melalui penjajahan tersebut. Kemudian, apakah yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, ya, dalam bidang hukum selama masa penjajahan itu, ya. Orang-orang Belanda ini mulai menjajah
bangsa Indonesia yang mendiami kepulauan Nusantara ini sejak abad ke berapa? Ke-17 ya, sampai dengan abad ke-20 ya, yang diselingi oleh orang Inggris dan terakhir oleh siapa? Orang Jepang ya, sebagai orang Jepang, di mana sebelum perjuangan bangsa Indonesia ini mencapai kemerdekaannya, yaitu di tanggal 17 Agustus 1945 tentunya. Dengan demikian, embrio tata hukum Indonesia itu yang sebelumnya tersebar di tiap-tiap wilayah kekuasaan kerajaan, ya, itu sebagai aturan hukumnya sudah berakhir, ya, ketika lepas dari penjajahan bangsa lain, terutama bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Ya, lalu bagaimana kita mengetahui politik hukum dalam tata hukum Indonesia masa Hindia Belanda? Nah ini ya, dalam fase kolonial nih, ya. Jadi fase kolonial ini diawali dengan adanya masa VOC, pemerintahan Hindia Belanda, lalu Inggris, ya, dan di masa bala tentara Jepang. Ya. Pada masa ini, pada masa ini, yaitu di masa kolonial, ini yang berlangsung sekitar 3,5 abad, ya, sejak masa VOC atau British East Indies Company, ya, pada akhir abad ke-17, tatanan hukumnya dapat dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma, ya. Jadi secara keseluruhan tata hukum ini dimaksudkan untuk menjamin preservasi, ya, preservasi rules and order, ya, dan konservasi kekuasaan kolonial demi kepentingan ekonomi, ya, demi kepentingan ekonomi negara dan bangsa Belanda. Nah, jadi VOC ini dibangun untuk kepentingan ekonomi dari negara dan bangsa Belanda dengan melakukan apa? Kegiatan ekonominya di wilayah Nusantara, ya. Dan sama sekali bukan untuk kepentingan rakyat terhadap tatanan hukum yang berlaku, ya. Jadi juga ketika menjalankan politik hukum secara sadar, bewussterachtlitik, ya, dan menerapkan dengan menetapkan bangsa Indonesia ini dalam bidang hukum perdata berlaku hukum adatnya, berlaku hukum adat di Belanda. Jadi menerapkannya juga di Indonesia. Ya, jadi persoalan inti bagi politik hukum pemerintahan Hindia Belanda ketika menentukan politiknya terhadap hukum adat adalah apa? Yaitu pengakuan persamaan derajat dan nilai budaya, sedangkan hukum, ya, hukum Belanda tentunya akan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda hanya sepanjang yang diperlukan untuk menjamin kepentingan dagang orang-orang Belanda. Ya. Pertimbangan rules and order itu pula yang menyebabkan pemerintahan Hindia Belanda menganut dan menerapkan unifikasi hukum, ya, menerapkan unifikasi hukum di Indonesia, di mana karakter tatanan hukum yang represif ini tampak jelas dalam ketentuan perundang-undangan, pengaturan ketentuan perundang-undangan pada masa Hindia Belanda, ya, di antaranya pada masa VOC ini, ya, didirikan oleh para pedagang Belanda pada tahun 1602, sekitar segitu, ya. Hal ini dimaksudkan apa? Supaya tidak terjadi persaingan usaha antar para pedagang yang membeli rempah-rempah dari orang-orang pribumi dengan tujuan dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pasaran Eropa. Ya. Sebagai kompeni dagang oleh pemerintah Belanda, kemudian HA istimewa oktroi, ya,
seperti hak monopoli pelayaran dan perdagangan, hak membentuk angkatan perang, hak mendirikan benteng, mengumumkan perang, ya, mengadakan perdamaian dan hak mencetak uang. Ini itu adalah hak oktori itu VOC lakukan ekspansi penjajahan di daerah-daerah Kepulauan Nusantara yang didatangi. Misalnya ya, ada di Kepulauan Maluku ya, dan menanamkan penekanan di dalam bidang perekonomian dengan memaksakan aturan-aturan hukum yang dibawa. Pada sekitaran tahun 1610 ya, pengurus pusatnya VOC ini di Belanda memberikan wewenang kepada Gubernur Jenderal Peter Booth ya, Gubernur Jenderal Peter Booth untuk membuat peraturan dalam menyelesaikan perkara istimewa yang harus disesuaikan dengan kebutuhan para pegawai VOC ya, di daerah-daerah yang dikuasainya. Ya, di samping ia juga dapat memutuskan perkara perdata dan pidana. Ya, di mana peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal ini kemudian berlaku ya, kemudian berlaku eh, kemudian berlaku berdampingan dengan peraturan yang dibuat sendiri oleh direksi VOC ya, yaitu di mana ya di Belanda dengan nama Heren 17 ya. Jadi setelah penyusunan selesai, maka pada tahun 1642 diumumkanlah di Batavia ya, di Batavia dengan nama Statuta van Batavia ya. Jadi usaha semacam ini dilakukan lagi yang selesai di tahun 1766 dan diberi nama New Batavia Statuten ya. Ya, di mana terhadap aturan-aturan ini hukum itu pernah dicoba suatu penelitian antara lain dilakukan oleh Fraser ya, Fraser dan menghasilkan suatu kitab hukum yang pada tahun 1760 ini dinamakan kitab hukum atau Compendium Fraser dan ternyata hasilnya ini hanya berisi aturan hukum bidang perkawinan dan hukum waris Islam. Ya, hingga sampai akhirnya masa VOC yang dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 13 Desember 1799. Ya, dan karena banyak menanggung hutang, tidak ada aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku kecuali yang disebutkan di masa VOC ya. Jadi setelah VOC dibubarkan, kongsi dagang dibubarkan, maka banyak menanggung hutang ya. Namun ya patut disayangkan tidak ada aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku di saat VOC itu ada ya. Maka setelah itulah terbentuklah masa pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai tahun 1800 sampai 1942, di mana sejak tanggal 1 Januari 1800 daerah-daerah kekuasaan VOC ini diambil alih oleh pemerintahan Bataaf Republiken yang kemudian diubah menjadi Koninklijk Holland ya. Kepulauan Nusantara sejak itu mengalami masa-masa penjajahan pemerintahan Belanda dengan melaksanakan pedoman pemerintahan dan aturan-aturan hukum sama halnya seperti di negeri Belanda. Ya. Untuk mengurus daerah jajahannya, Raja Belanda, ya, Raja Belanda yang memiliki sistem pemerintahan monarki, ya, monarki absolut waktu itu menunjuk Dendles ya sudah kenal atau nama Dendles sudah sering kita dengar ya, mengutus Dendles sebagai gubernur jenderal ya. Ya, di dalam bidang pemerintahan
Dendles ini membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan, ya, atau prefektur, ya. Sedangkan para bupati ini dijadikan sebagai pegawai pemerintah Belanda dan diangkat oleh pemerintah di Batavia dengan menerima gaji. Pada tahun 1811, Dendles digantikan oleh Janssens yang tidak lama dalam memerintah, ya. Karena tahun itu juga Kepulauan Nusantara dikuasai oleh Inggris. Ya, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles menjadi letnan gubernur. Ya. Di masa pemerintahan Raffles, ya, prefektur di Jawa diubah menjadi 19 dan kekuasaan para bupati dikurangi. Ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia ini, ya, bangsa ini itu dibebani oleh pajak bumi atau land rente. Ya, land rente, pajak bumi. Dalam bidang hukum, Raffles juga mengutamakan mengenai susunan pengadilan yang dikonkordansikan, susunannya seperti pengadilan di India. Ya, di India itu terdiri dari eh, division court, ya, di mana dalam sistem ini terdiri dari beberapa pegawai berbumi, yaitu wedana atau demang dan pegawai bawahannya. Ya, mereka berwenang mengadili perkara pelanggaran kecil, ya, dan sipil dengan pembatasan sampai 20 rupiah. Ya, naik banding dalam perkara sipil dapat dilakukan kepada bupati court, ya. Lalu yang kedua ada district court atau bupati court. Ya, ini terdiri dari bupati sebagai ketua, penghulu, jaksa dan beberapa pegawai bumi putra di bawah perintah bupati, ya. Wewenangnya apa? Wewenangnya adalah mengadili perkara sipil. Dalam memberikan putusan, bupati meminta pertimbangan jaksa dan penghulu. Kalau tidak ada persesuaian pendapat, maka perkaranya harus diajukan kepada siapa? Kepada resident court. Ya. Dan resident court ini terdiri dari residen, para bupati, hof jaksa, hof penghulu, yang wewenangnya mengadili perkara pidana dengan ancaman bukan hukuman mati. Ya. Pada tingkat residen ini kewenangannya adalah mengadili perkara pidana yang ancaman hukumannya bukan pidana mati. Ya, dalam perkara sipil mengadili perkara yang melebihi 50 rupiah. Ya. Sedangkan tingkat atasnya ada Court of Circuit, ya, di mana pengadilan ini itu terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota yang bertugas sebagai pengadilan keliling, ya, pengadilan keliling dalam menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Ya. Dalam peradilan ini dianut sistem juri yang terdiri dari 5 sampai 9 orang bumi putra. Namun setelah Inggris menyerahkan Nusantara ke Belanda pada tahun 1816, ya, setelah Inggris menyerahkan Nusantara ke Belanda pada 1816 sebagai hasil konvensi London tahun 1814, maka seluruh tata pemerintahannya mulai diatur dengan baik, ya. Dan sejak saat itu sejarah perundang-undangan membagi 3 masa masa perundang-undangan yang berjalan, yaitu di dalam masa Bestwitten Regerings 1844 sampai 1855, masa Regerings-Regimen 1855 sampai 1926, dan masa Indisch Staatsregeling yaitu 1926 sampai 1942. Ya. Di mana di masa
ya, di mana di masa Patriot Regenering 1814 sampai 1855 ini, dalam pelaksanaan kekuasaannya hanya raja yang berhak membuat dan mengeluarkan peraturan, ya, yang berlaku umum, ya, dengan sebutan Agreement, ag Allgemeine Verordening, ya, atau peraturan pusat. Karena peraturan pusat ini dibuat oleh raja, maka dinamakan, Koninklijke Besluit atau Besluit Raja. Dan untuk pelaksanaannya, ini pemerintahan di Kepulauan Nusantara yang oleh Belanda disebut Nederlands-Indië, ya, raja mengangkat komisaris jenderal yang terdiri dari Eloy Kees dan Van der Capellen. Ya, di dalam bidang hukum, peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang-orang Belanda sejak VOC dan tidak diganti atau dicabut tidak mengalami perubahan karena menunggu rencana mengkodifikasikan, ya, mengkodifikasikan hukum nasional Belanda, ya. Namun kemudian untuk Hindia Belanda dikehendaki juga adanya kodifikasi hukum perdata yang akan diberlakukan bagi orang-orang Belanda. Bagi orang-orang Belanda sesuai dengan keadaan, daerah jajahannya, ya. Untuk maksud itu, pada tanggal 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan di Belanda mengangkat komisaris, ya, komisaris undang-undang bagi Hindia Belanda. Bagi Hindia Belanda yang terdiri dari, Mister Scholten van Oud Haarlem, ya, sebagai ketua, Mister Snechter dan Mister Van Ness, yang di mana di masing-masing itu sebagai anggota. Komisi ini dalam tugasnya dapat menyelesaikan beberapa peraturan, ya, peraturan, komisi undang-undang, ya, ya, dapat menyelesaikan aturan yang kemudian oleh, Mister H.L. Wisser disempurnakan menjadi, Reglement. Dan ini sudah saya masukkan belum ya? Belum. Di, Reglement of Rechtelijk Organisasi atau peraturan, organisasi pengadilan. Yang kedua, Agreement Bapelingen van Wetgeving atau AB, ya, yang tadi RO atau ketentuan umum tentang perundang-undangan. Yang ketiga, Burgerlijk Wetboek atau yang sampai saat ini kita kenal dengan sebutan BW. Ya, apa BW? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada Wetboek van Koophandel, WVK, yaitu Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Dagang, ya. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Lalu ada Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering, RV, peraturan tentang acara perdata, ya. Itu di masa, Besluiten Regenering 1814 sampai 1855. Sedangkan di masa, Regering tahun 1855 sampai 1926, di mana pada masa ini 1948 di Belanda telah terjadi perubahan terhadap Grondwetnya, ya, sebagai akibat dari pertentangan di Staten-Generaal, yaitu di parlemen, ya. Dan raja yang berakhir dengan kemenangan parlemen dalam bidang mengelola, kehidupan bernegara. Kemenangan itu mengubah sistem pelaksanaan pemerintahan dari, monarki konstitusional menjadi monarki konstitusional parlemen. Ini perubahan politik di negeri Belanda, ya. Dengan adanya perubahan Grondwet itu mengakibatkan juga apa? Terjadinya perubahan terhadap pemerintahan dan perundang-undangan di jajahan Belanda, yaitu di Indonesia, ya kan? Pasti akan berefek itu. Ya, di mana hal itu juga, seperti dicantumkan di dalam ketentuan pasal 5 ayat 1, ya, Romawi 1, 2, dan 4 di dalam Grondwetnya yang menyatakan, eh, ayat satunya, raja mempunyai kekuasaan tertinggi atas daerah-daerah jajahan dan harta
kerajaan di bagian dari dunia. Di ayat kedua, aturan-aturan tentang kebijaksanaan pemerintahan ditetapkan melalui undang-undang. Sistem keuangan ditentukan melalui undang-undang. Di ayat keempat, hal-hal yang menyangkut mengenai daerah-daerah jajahan dan harta, kalau diperlukan akan diatur melalui undang-undang. Jadi, eh, hal ini membawa implikasi, ya, di mana di dalam peraturan dasar pemerintahan yang dibuat untuk kepentingan daerah jajahan di Indonesia dan berbentuk undang-undang atau WIT, ya, WIT itu undang-undang. Waktu itu dinamakan reglement, ya. Dari reglement itu yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 1854, namun mulai berlaku pada 1855, ya. Di mana RR, ya, reglement ini dalam ketentuannya, materi peraturannya ini memuat 130 pasal dalam 8 bab yang mengatur tentang tata pemerintahan, ya. Di dalam tata pemerintahan di Hindia Belanda, ya. Maka RR itu juga dianggap sebagai apa? Sebagai Undang-Undang Dasar Pemerintahan Belanda, Undang-Undang Dasar Pemerintahan di Jajahan Belanda, ya. Jadi politik hukum pemerintahan jajahan, ya, yang mengatur tentang pelaksanaan tata hukum pemerintahan di Hindia Belanda ini dicantumkan di dalam pasal 75. Pada tahun 1920, RR ini mengalami apa? Mengalami perubahan, ya. Mengalami perubahan dari dibentuknya tahun 1854 dan mulai berlaku 1855. Ini mengalami perubahan di tahun 1920, ya. Yang terhadap perubahan ini dilakukan terhadap beberapa pasalnya, ya. Pasal-pasal tertentu dan kemudian setelah diubah dikenal dengan sebutan RR baru. Ya, RR baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 1920 sampai 1926, ya. Karena itu selama berlakunya aturan 1855 sampai 1926 itu dinamakan masa Regering Reglement. Ya, sedangkan politik hukum dalam pasal 75 di Regering Reglement yang baru itu yang mengalami perubahan asas terhadap penentuan penghuni dari pendatang dan yang didatangi. Jadi di masa RR ini, aturan RR ini dibagi 3 golongan masyarakat yang ada di Nusantara ini, yaitu ada golongan Eropa, golongan pribumi, dan timur asing, ya. Sudah pernah dengar kan? Jadi di dalam pasal itu disalin pula tanpa perubahan dalam pasal-pasal yang mengatur tentang hal yang sejenis di masa berlakunya Indis Staatsregeling, yaitu di tahun 1926 sampai 1942, ya. Nah, di masa 1918 oleh pemerintahan Belanda dibentuklah sebuah Volksraad atau wakil rakyat, di mana kalau yang sudah pernah ke Jakarta, ada gedung Volksraad itu yang pertama kali itu yang saat ini satu kompleks dengan Kementerian Luar Negeri, ya, di Jalan Pejambon, ya, atau saat ini diberi nama Gedung Pancasila, ya. Gedung Volksraad ini sebagai hasil perjuangan bangsa Indonesia yang menghendaki ikut menentukan nasib perjuangan bangsa, ya, menentukan nasib bangsanya sendiri, ya. Yang sebenarnya dibentuknya Wakra ini pada tahun 1918 itu pemerintahan jajahan Belanda merencanakan untuk merubah Regering Reglement, di mana rencana itu baru terlaksana beberapa tahun kemudian setelah Brunswick Belanda mengalami perubahan, ya, di tahun 1922. Dan perubahan tersebut menyangkut mengenai tata pemerintahan di Hindia Belanda, ya, pasti akan berefek, ya. Hal ini terutama yang berkenaan dengan wewenang raja terhadap daerah jajahan.
ya. Di dalam Grondwet Belanda 1922 sebutkan di dalam pasal 61 ayat 2-nya itu dinyatakan bahwa tanpa mengurangi ketentuan dalam ayat 1, maka pengaturan tentang hal lainnya di Hindia Belanda diserahkan pada alat-alat perlengkapan yang telah ada. Sebagaimana caranya telah ditentukan oleh undang-undang, kecuali kalau undang-undang menentukan bahwa hak untuk mengatur hal-hal atau peristiwa tertentu ada di tangan raja. Nah, dan akibat dari perubahan Grunwald terutama pada ketentuan pasal tersebut, ya, tentang wewenang raja, maka tata pemerintahan di Hindia Belanda mengalami perubahan juga, ya. Di dalam Regering yang berlaku tahun 1855 diubah dan diganti dengan Indisch Staatsrechtling, ya. Ini diganti ke ini, ya. Di mana dan aturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1926. Maka dengan adanya ketentuan peraturan yang dicantumkan dalam aturan yang baru tersebut, maka bagi orang-orang yang disamakan dengan orang Indonesia lainnya yang kemudian dikenal dengan sebutan golongan timur asing, ya, ini berlaku juga aturan Regering yang baru di tahun 1920, ya. Dan ini tetap berlaku hukum adatnya, kecuali bagi mereka yang tunduk secara sukarela kepada hukum perdata Eropa, ya. Selanjutnya di masa bala tentara Jepang. Nah, ini di masa tahun 1942 sampai 1945, ya. Di mana pada masa ini, ya, di bulan Maret 1942 bala tentara Jepang dengan mudah dapat menduduki seluruh wilayah Hindia Belanda, ya. Dalam keadaan darurat waktu itu, yaitu di dalam masa Perang Dunia yang kedua, ya, pemerintah Jepang di Indonesia dilakukan oleh siapa? Bala tentara Jepang, ya. Dan untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia ini, pemerintahan bala tentara Jepang berpedoman pada undang-undangnya disebut apa? Yang disebut Gunseire, ya. Setiap peraturan yang diperlukan demi kepentingan pemerintah di Jawa dan Madura dibuat berpedoman kepada Gun Sire melalui Osamu Sire, ya. Dan Osamu Sire ini mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan melalui apa? Melalui peraturan pelaksanaan yang disebut Osamu Sire, ya. Peraturan Osamu Sire ini berlaku secara umum, ya. Osamu Sire ini sebagai pelaksanaan isinya juga mengatur hal-hal yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, ya. Sedangkan bagi daerah-daerah di luar Jawa dan Madura ada sedikit perbedaan, ya. Ada sedikit perbedaan dalam membuat dan melaksanakan peraturan yang sejenis dan dengan Osamu Sire dinamakan Tomi Kanre, ya. Tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai undang-undang darurat atau yang sekarang disebut dengan PP, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, ya. Karena tidak memerlukan peraturan pelaksana, ya kan. Selain itu bagi tiap-tiap daerah
yang secara otonomi dapat membuat dan melaksanakan peraturan daerah yang berlaku hanya untuk kepentingan dan keamanan daerahnya sendiri. Dan peraturan ini dibuat oleh Komandan Bala Tentara Jepang, ya, dalam Tomi Shire, ya. Di dalam masa interregnum, ya, dalam masa interregnum, penguasa bala tentara Jepang ini dengan peraturan yang bernama Osamu Shire tadi, nomor 1 tahun 42, itu menyatakan, ya, di dalam pasal 3-nya, jadi semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer, ya kan, karena bala tentara ini ceritanya, ya. Jadi dengan demikian pada masa interregnum ini tata hukum Hindia Belanda masih tetap berlaku sebagai hukum positif yang ada di wilayah jajahan bala tentara Jepang, ya. Jadi perubahan yang penting yang dilakukan oleh penguasa bala tentara Jepang ini tidak banyak, ya kan? Hanya terbatas pada perubahan susunan badan-badan pengadilan dengan penyesuaian hukum secara penyesuaian hukum acaranya serta menetapkan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggar di bidang hukum pidana, ya. Dan kita pernah mendengar dengan nama Wetboek van Strafrecht, ya, atau WVS, atau Kitab Hukum Undang-Undang Pidana, ya. Bidang pidana Hindia Belanda yang tetap berlaku di samping peraturan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan, ya, yang tidak dikodifikasikan lainnya, dan peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah tentara Jepang berdasarkan Osamu Shire nomor 1 tahun 1942 dan Gunshire nomor istimewa tahun 1942 dan Osamu Shire nomor 25 tahun 1944 tentang Gunrei Keizire, ya, di mana aturan ini, ya, Gunrei Keizire ini memuat aturan-aturan pidana mengenai peraturan umum dan peraturan khusus, ya, mengenai lembaga peradilan pada masa Hindia Belanda juga tetap digunakan pada masa bala tentara Jepang ini, kecuali residen Recht tadi, ya, itu dihapuskan pada masa bala tentara Jepang ini. Sedangkan susunan lembaga peradilan berdasarkan Gunshire nomor 14 tahun 42 ini terdiri dari Tiho Hoin, Keiji Hoin, Gen Hoin, Gun Hoin, Kekyo Kuto Hoin, Hushu Hoin, Gunsei Ken 1 Kyoto, ya, di mana Tiho Hoin ini berasal dari Landrat, ya, atau pengadilan negeri, ya. Keiji Hoin itu berasal dari Landgericht, yaitu pada hakim kepolisian. Sedangkan Ken Hoin, ya, ini berasal dari Regenstabsrecht, yaitu pengadilan di tingkat kabupaten. Ada Gun Hoin, ya. Ini Gun Hoin ini berasal dari distrik Recht atau pengadilan kawedanan, ya. Ada Kaigoto Hoin ini berasal dari Hof for Islamic Second atau Mahkamah Islam Tinggi, ya. Ada juga Soyo Hoin, yaitu dari Priesterrat atau rapat agama, ya. Sedangkan yang terakhir ada Gunsei Ken 1 Kyoko, ya. Ini terdiri dari Tihoi Ken 1 Kyoko, yaitu pada Kejaksaan Pengadilan Negeri yang berasal dari paket for the Landraden, ya. Jadi semua peraturan hukum itu proses peradilannya sama
seperti pada zaman penjajahan Belanda dan diadopsi pada zaman penjajahan bala tentara Jepang. Dan aturan itu berlaku hingga Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1942. Ya. Oke, selanjutnya pada fase eh, mana ini kok belum muncul ini. Nah, ini pada fase kemerdekaan, ya. Jadi kita juga tentu sudah tahu di dalam awal-awal fase kemerdekaan ini, ya, kita sudah pernah membaca atau pernah mendengar bahwasanya Indonesia merdeka ini dimerdekakan ini karena adanya berita kekalahan Jepang terhadap sekutu, ya, di mana pada yaitu ditandai dengan kekalahan bala tentara Jepang dalam peperangan Asia Timur Raya, ya, yaitu ketika bala tentara Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, ya, dan itu terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945, ya, 3 hari sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, ya. Yang sebelumnya negara Jepang ini telah terlebih dahulu diluluhlantahkan oleh pasukan sekutu di bawah kepemimpinan negara Inggris dan Amerika, ya, dengan menghancurkan dua pangkalan militernya, ya, dengan dengan bom atomnya di Hiroshima dan Nagasaki, ya, pada tanggal 13 dan 14 Agustus. Dan momen penting ini, ya, momen atas kekalahan bala tentara Jepang ini dalam perang Asia Timur Raya dimanfaatkan oleh kekuatan bangsa Indonesia. Kekuatan apa? Kekuatan anak-anak muda, kekuatan pemuda-pemuda Indonesia, ya. Untuk apa? Untuk lepas dari penjajahan Jepang. Ya, setelah dari VOC, ya, dari Inggris, ke Belanda, lalu ke Jepang, ya. Jadi menuntut agar kemerdekaan ini segera diproklamasikan, ya. Dan sebagai bangsa yang merdeka, tentu untuk melaksanakan kemerdekaannya maka memerlukan suatu wadah organisasi eh, organisasi bangsa dalam bernegara, ya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah menetapkan dan memberlakukan adanya sebuah undang-undang dasar yang merupakan hasil perumusan dan pendidikan lembaga yang dibuat oleh pemerintah Jepang, bala tentara Jepang, ya, yaitu sebagai janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yaitu dengan membentuk lembaga yang diberi nama BPUPKI, ya, Dokuritsu Zunbi Kosakai, ya, yang telah menghasilkan rumusan Undang-Undang Dasar Negara yang kemudian hasil rumusan itu disahkan pada tanggal 18 Agustus 45 di dalam sidang yang pertama, sidang PPKI, ya. Eh, disahkannya Undang-Undang Dasar itu, ya, rumusannya. Jadi Dasar Negara Republik Indonesia selang sehari setelah dinyatakannya kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, ya, di mana sejak saat itu mulailah dilaksanakanlah hasil perjuangan kemerdekaan bangsa tersebut dengan tata susunan kenegaraan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar yang telah ditetapkan oleh PPKI eh, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, ya. Jadi selama kemerdekaan bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahannya sampai saat ini mengalami pasang surut, ya, mengalami pasang surut dalam kebijakan-kebijakan dengan dinamika politiknya, ya, dinamika politik hukum sebagai produk-produk kebijakan negara, ya.
Meskipun keadaan hukum di Indonesia pada waktu itu, ya saat kita memproklamasikan kemerdekaan, masih tidak memiliki produk-produk hukum yang telah diciptakan oleh bangsa sendiri, ya. Jadi makanya di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 45, di dalam batang tubuhnya pasal yang terdiri dari 16 bab dan 37 pasal itu telah memberikan apa, memberikan rumusan politik hukum Indonesia merdeka, ya. Jadi, untuk sementara, ya, karena lembaga tinggi negara yang harus dibentuk sesuai amanat Undang-Undang Dasar ini belum ada, maka untuk menjalankan, fungsinya dan jangan sampai terjadi kekosongan dalam bidang hukum, maka disebutkanlah di dalam pasal 2 Romawi aturan peralihan yang menyatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ya, di dalam eh, pasal 2 Romawi aturan peralihan Undang-Undang Dasar kekuasaan hukum dapat diatasi. Berarti berarti apa? Berarti aturan-aturan hukum yang berlaku di zaman bala tentara Jepang masih tetap berlaku. Sedangkan pemerintahan bala tentara Jepang ini memberlakukan aturan-aturan hukum yang berlaku sebelumnya, yakni pada masa pemerintahan Hindia Belanda, ya. Untuk melihat perkembangan tata hukum Indonesia setelah kemerdekaan dari apa namanya, dari belenggu penjajahan bangsa lain yang berdasarkan pada ketentuan normatif Undang-Undang Dasar 1945 sampai sekarang, maka didapatkan masa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang merdeka sebagai roda dan dinampingkannya menerapkan tata hukum Indonesia sebagai apa? Sebagai kebijakan politik hukum yang akan terbagi menjadi tiga masa, ya. Jadi ada masa pemerintahan Indonesia Merdeka itu masa pemerintahan Orde Baru, masa pemerintahan maaf, ada masa pemerintahan Orde Lama, ada masa pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi, ya. Mungkin ini sampai di sini dulu kita pembahasannya di masa fase kemerdekaan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang masa Orde Baru, ya, pemerintahan di masa Orde Baru. Jadi, cukup sekian dulu ya apa yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.